Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arianti dengan NIM 222111202. Saya dari kelas HES 4F. Saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama yaitu definisi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. 2. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Di tengah ketidakstabilan internasional, kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. 3. Untuk menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi, salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan komoditi. Karena pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi. Kemudian tujuan kebijakan moneter. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, tujuan kebijakan moneter sendiri adalah untuk mencapai sasaran kebijakan makroekonomi yang antara lain 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Penyediaan lapangan kerja. Semakin besar keinginan untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. 3. Stabilitas harga. Jika kestabilan harga tercapai, maka akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat. 4. Keseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi suatu negara. Yang ketiga yaitu jenis kebijakan fiskal dan moneter. Pertama, kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jika dilihat dari sudut ekonomi makro. Di antaranya 1. Kebijakan fiskal ekspansif, yaitu bentuk pengarahan kebijakan ekonomi agar menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah di saat munculnya contractional gap ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran. 2. Kebijakan fiskal kontradiktif, yaitu bentuk kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan inflasi. Kemudian kebijakan moneter. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan moneter terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif, yaitu bentuk kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar dan tindakan dilakukan pada saat munculnya contractional gap. 2. Kebijakan moneter kontraktif, yaitu bentuk kebijakan dalam mengurai jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif lawan dari kebijakan moneter ekspansif yang dikenal dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Sumber-sumber pendapatan pemerintah dalam Islam yaitu zakat, wakaf, kifarah, nawaib, dan amal fadl. Kemudian kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Dalam sistem perekonomian Islam, absensi bunga menempatkan sektor barang dan jasa atau real sektor sebagai puncak aktivitas ekonomi. Semua aktivitas ekonomi, konsumsi, investasi, perdagangan internasional, atau belanja pemerintah semua akan terekam dan tergambarkan dalam sektor real. Oleh sebab itu, moneter dalam Islam dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan uang atau aset likuid yang dilakukan dalam rangka menopang aktivitas real, baik aktivitas di sisi demand maupun supply. Menurut Capra, mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 7 elemen, yaitu 1. Statutory reserve requirement,
atau bank-bank komersil diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. 2. Credit ceilings atau pembatasan kredit. 3. Government deposit. 4. Kemenpu. 5. Target pertumbuhan M dan MO. 6. Public share of demand deposit atau uang giral. 7. Alokasi kredit berdasarkan nilai. Terakhir yaitu hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter. Di Indonesia sendiri, hubungan keduanya terlihat dari pemerintah dan Bank Indonesia sebagai pengambil kebijakan secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk membahas keadaan ekonomi terkini. Selain itu, keduanya juga terlibat secara bersamaan dalam penyusunan bersama asumsi makro di anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dibahas bersama di DPR. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.